Hai, selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Jangan lupa, yuk nonton Jawa Pos TV ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak masih ingat dengan Ibu? Ya, Ibu adalah Ibu Kris Prasutyawati. Ibu sehari-hari mengajar di SDN Pakis 3 Surabaya. Anak-anak, hari ini Ibu senang sekali bisa menemani kalian selama 30 menit ke depan. Oh ya anak-anak, hari ini Ibu tidak sendiri. Ibu ditemani oleh siswa-siswi Ibu yang ada di Zoom. Hai, beri salam semuanya anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, alhamdulillah. Semoga anak-anak semua, baik yang di Zoom ataupun yang di rumah, dalam keadaan baik, ya, sehat. Dan jangan lupa ya anak-anak, tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Anak-anak, materi yang kita pelajari hari ini adalah jenis ekonomi atau kegiatan ekonomi, jenis-jenis pekerjaan, pentingnya sumber daya alam bagi keseimbangan lingkungan, cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang karakteristik kondisi alam yang ada di tempat tinggal kalian sekitarnya, ya kan? Nah, ada yang tinggal di dataran rendah, ada yang tinggal di dataran tinggi, ataupun di pesisir pantai. Nah, ini adalah pekerjaan, contoh-contoh pekerjaan masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Lalu, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Dan juga masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Oh iya anak-anak, biar kita lebih semangat lagi, ya, mari kita bernyanyi bersama ya. Setuju? Anak-anak yang di rumah dan anak-anak yang di Zoom? Setuju. Iya. Seru. Iya, kita akan bernyanyi tentang jenis-jenis pekerjaan. Nadanya sama seperti dengan Kampung Nan Jauh di Mato, ya. Lagu ini akan dipimpin oleh siapa ya? Teman-teman yang di Zoom, ada yang mau membantu Bu Kris? Oke, kita langsung saja. Iya, kita langsung saja menyanyi jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan, baik jasa maupun barang, petani, peternak, juga nelayan, mereka menjual barang. Polisi, tentara, dokter, guru, karyawan, pilot, masinis, sopir ojol, mereka mengeluarkan barang. Nah, anak-anak, itu tadi adalah lagu tentang jenis-jenis pekerjaan. Sebelum kita ke materi berikutnya, Bu Kris mau tanya,
Kira-kira tadi ada jenis pekerjaan apa saja ya? Ada yang bisa menjawab? Teman-teman yang di rumah ataupun teman-teman yang di Zoom? Ya, tadi ada 2 jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya, pekerjaan yang menghasilkan barang apa ya? Petani, peternak, dan nelayan. Iya, pinter Zahwa. Terima kasih. Lalu, nah di sini anak-anak seperti yang dikatakan oleh Zahwa, jadi masyarakat itu mempunyai pekerjaan yang bermacam-macam. Nah, di sini ada seorang petani seperti yang dikatakan oleh Zahwa tadi, ya. Petani bekerja di sawah. Kemudian petani menanam padi, menghasilkan padi, dan masyarakat memperoleh beras, ya kan? Nah, lalu ada juga pekerjaan yaitu tadi apa? Nelayan. Nelayan kerjanya di laut, mencari ikan, menghasilkan ikan, dan masyarakat memperoleh ikan. Nah, jadi itu adalah merupakan contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, kemudian anak-anak ada jenis yang kedua. Apa itu? Contohnya pekerjaan yang menghasilkan jasa. Saya, Bu. Iya, apa Rizky? Guru, dokter, polisi. Iya, pinter. Ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu guru, dokter, dan polisi. Nah, di sini guru itu tugasnya adalah mendidik siswa, menilai tugas siswa, membimbing siswa, dan membentuk karakter siswa agar lebih baik. Nah, selain itu tadi kata Rizky, ada contoh yang kedua yaitu polisi. Nah, polisi tugasnya adalah menjaga keamanan negara, mengatur lalu lintas di jalan, dan menindak kejahatan yang ada di masyarakat. Ini adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak apa itu tanaman teh? Nah, di sini tanaman teh adalah tanaman yang tumbuh di wilayah yang sejuk, ya. Untuk lebih jelasnya dan lanjutannya tetap berada di sini di program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guru. Kembali lagi dalam program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kembali lagi ya, kita ke tanaman teh. Nah, tanaman teh itu anak-anak tumbuh di wilayah pegunungan yang udaranya sejuk dengan ketinggian 200 sampai 2000 meter dengan suhu udara antara 14 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius. Nah, kemudian cukup mendapatkan curah hujan untuk menjaga perakarannya. Nah, kebun-kebun teh yang ada di Indonesia diantaranya ada di Jawa, ya. Seperti yang kalian lihat, kemudian ada di Jawa Timur, contohnya adalah di Kota Malang. Kemudian perkebunan teh juga ada di Sumatera, Simalungan, dan Sumatera Utara. Masih semangat anak-anak? Oke, semangatnya mana? Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes. Oke, iya, kembali lagi ya. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Nah, di sini anak-anak, tanaman teh itu juga berfungsi sangat banyak sekali. Di antaranya adalah untuk menjaga lingkungan. Kemudian agar lingkungan itu tetap subur dan terlihat hijau. Kemudian juga teh seperti yang kita ketahui bersama, yang biasanya kamu minum tiap pagi, teh juga sebagai bahan minuman. Lalu teh juga untuk mencegah terjadinya erosi tanamannya. Bagian mananya itu ya? Teman-teman yang di rumah, anak-anak yang di Zoom, bagian dari mana teh? Iya, bagian dari akar teh ya. Lalu menahan derasnya air sehingga tanah tidak mudah terkikis oleh air. Nah, anak-anak,
di sini ada proses pembuatan dari teh. Nah, diproses dimulai dari perkebunannya. Nah, di situ ada petani kebun, ya kan? Ke petani kebun teh. Lalu ada memetik daun teh, mengolah daun teh, dan pengemasan daun teh. Kira-kira kalau kamu melihat prosesnya yang seperti ini, pekerjaan apa sih yang ada di perkebunan teh? Saya, Bu. Iya, apa? Azam, silakan. Petani teh, pengolah daun teh, dan penjual teh. Iya, pinter. Ada pekerjaan di sana, yaitu sebagai petani teh, pengolah daun teh, dan juga penjual teh. Iya, pinter sekali Azam, anak hebat ya. Semuanya anak-anak kota Surabaya adalah anak-anak yang hebat. Nah, lalu anak-anak, mari kita berdiskusi di sini. Nah, coba perhatikan di sini. Bu Kris punya dua macam gambar. Ada gambar 1 dan juga ada gambar 2. Nah, di sini adalah gambar dari hutan mangrove, anak-anak. Nah, ada yang tahu nggak ya? Ayo kita berdiskusi yuk. Bagaimana dengan gambar 1? Bagaimana dengan gambar 1? Hutan mangrove ditumbuhi banyak tanaman bakau, sehingga hewan-hewan seperti kepiting, kura-kura, burung bangau, udang, dan monyet dapat hidup nyaman, serta daerah di pesisir pantai terhindar dari gelombang-gelombang air laut. Iya, pinter sekali Amanda. Terima kasih Amanda. Jawabannya sangat luar biasa ya. Jadi di gambar 1 terlihat banyak sekali tanaman bakau di situ. Otomatis ya banyak sekali hewan-hewan yang ada di sana. Lalu bagaimana dengan gambar 2? Saya, Bu. Iya, silakan. Hutan mangrove di gambar 2 tumbuhan bakonya habis karena ditebang dan terlihat gersang, sehingga tidak ada hewan selain itu. Apabila ada gelombang air laut, masyarakat yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak aman. Iya, pintar sekali Bara. Terima kasih ya Bara, jawabannya juga luar biasa. Ternyata anak-anak yang di Zoom dan anak-anak yang di rumah hebat-hebat ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah gambar 1 dan gambar 2 perbedaannya. Kalau yang gambar 1 tadi katanya Amanda, gambar 1 terlihat hijau, banyak sekali tanaman bakau ya, sehingga banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana dan juga hewan-hewan yang hidup. Ada kepiting, kura-kura, udang, bangau, dan juga kera. Sedangkan kalau di gambar 2 tanahnya terlihat gersang. Ada yang bisa menambahkan nggak ya? Kira-kira apa lagi ya yang kamu perhatikan di gambar ini? Sangat berguna untuk makhluk hidup, yaitu tempat persembunyiannya ikan seperti kepiting serta akarnya dapat terabrasi. Iya, pinter Salsabila, terima kasih tambahannya ya. Nah, itu tadi anak-anak perbedaan dari gambar 1 dan gambar 2. Kalian melihat kan ya? Nah, coba kamu lihat yang di gambar 1. Terlihat tidak segar ya kan? Banyak tumbuhan yang mati. Kemudian karena ditebang, nanti khawatirnya akan apa? Terjadi apa? Abrasi. Nah, anak-anak, fakta tentang tanaman bakau. Ternyata tanaman bakau itu seperti yang dijelaskan sama anak-anak yang di Zoom tadi ya, anak-anak yang di rumah. Nah, tanaman bakau itu berfungsi untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Nah, kemudian menahan rembesan air laut ke daratan. Lalu sebagai perangkap zat-zat pencemaran limbah yang ada di pantai anak-anak. Kemudian menciptakan udara di pesisir itu menjadi lebih bersih, lebih segar, dan nyaman saat kita berada di pantai. Kemudian selanjutnya adalah menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut, serta mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai, gelombang, dan pasang. Karena apa? Karena tanaman bakau memiliki akar-akar
yang kuat yang dapat menahan gelombang air laut ya anak-anak ya. Nah, itu tadi anak-anak tentang tanaman bakau. Seperti yang kalian lihat gambarnya di situ, ada akar-akar yang kuat kan? Nah, anak-anak, lalu mengapa keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu sangat penting? Nah, sebelum kita beranjak ke sini, kira-kira mengapa sih? Ada yang tahu nggak? Baiklah. Nah, di sini pentingnya kita menjaga keseimbangan alam. Yang pertama adalah untuk menghindari teknik ladang berpindah. Lalu untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Nah, untuk selanjutnya jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya, pentingnya menjaga keseimbangan alam. Nah, untuk menghindari teknik ladang berpindah kan tadi ya, supaya masyarakat tidak berpindah-pindah dalam berladangnya. Jadi, kita harus tetap berada di tempat ladang tersebut. Agar apa? Agar tumbuhan yang ada di hutan ataupun di sekitar kita tidak ditebang secara sia-sia, ya kan? Lalu, untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Nah, karena banyak ditebang, maka akan dikhawatirkan akan terjadi pencemaran air. Karena air-air yang banjir mudah tergenang sehingga airnya menjadi kotor. Ya anak-anak, kemudian agar penghijauan daerah aliran sungai tetap terjaga, serta menjaga keseimbangan alam. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara kita menjaga sumber daya alam tumbuhan? Nah, di sini masyarakat melakukan reboisasi. Nah, apa itu reboisasi? Mas Latif? Bisa bantu Bu Kris untuk menjawab apa itu reboisasi? Penanaman hutan kembali. Iya benar, Zahwa yang menjawab ya. Terima kasih Zahwa. Iya, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, lalu anak-anak, selain itu kita tidak menebang pohon sembarangan. Jadi kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan agar hutan kita tidak gundul. Lalu melakukan tebang pilih. Nah, tebang pilih yang dimaksud di sini adalah menebang pohon-pohon yang usianya sudah lama. Jadi bukan usia yang yang masih muda, atau bahkan tidak menebang pohon yang berada di lereng-lereng gunung ya, untuk mencegah longsor. Nah, kemudian pemeliharaan tanaman dengan benar. Jadi tanaman setiap hari kita siram, kita pupuk supaya tanaman tersebut tumbuh dengan subur ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita lanjut cara menjaga sumber daya alam tumbuhan atau hewan ya, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menjaga sumber daya alam hewan. Bu Kris mau mengingatkan kembali sih, tadi kan ada nelayan ya. Nah, nelayan itu dia menghasilkan barangnya berupa apa ya? Berupa ikan, Bu. Iya, pinter. Menghasilkan barangnya adalah berupa ikan ya anak-anak ya. Nah, ikan-ikan di laut kan banyak sekali ya. Nah, tetapi anak-anak, lama-lama ikan tersebut juga akan habis. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menjaga sumber daya alam dari hewan tersebut, misalkan seperti ikan? Nah, anak-anak, caranya kita tidak melakukan apa? Tidak melakukan meracun laut yang ada di pantai, di laut. Jadi tidak memberi bahan peledak ya yang ada di laut. Nah, kemudian anak-anak, selain itu kita juga bisa membudidayakan hewan langka. Banyak sekali hewan-hewan langka yang ada di sekitar kita ya, yang jumlahnya mulai berkurang. Contohnya seperti apa?
Hewan-hewan langka. Burung cendrawasih, Bu. Iya, seperti? Coba diulang kembali. Iya, badak. Iya, pinter sekali. Kemudian tidak memburu hewan secara sembarangan. Jadi kita tidak memburunya secara sembarangan. Lalu melindungi hewan-hewan langka. Di mana ya tempatnya kita melindungi hewan-hewan langka? Teman-teman yang di rumah? Di Suaka Marga Satwa. Ya, lalu juga mencari alternatif. Iya, mencari alternatif pemanfaatan hewan langka dengan menciptakan pengganti bahan sintetis anak-anak. Jadi, misalkan kulit buaya diganti dengan apa? Dengan bahan plastik ataupun bahan karet ya, agar hewan-hewan langka kita tidak diburu secara sembarangan ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak? Misalkan hewan-hewan langka itu punah, maka bagaimana yang terjadi? Bagaimana yang terjadi kalau hewan-hewan langka itu punah? Tidak ada. Maka alam kita bagaimana? Anak-anak? Bagaimana dengan alam kita? Iya, alam kita. Keseimbangan alam terganggu. Iya, pinter sekali Najwa. Keseimbangan alam kita menjadi terganggu anak-anak. Terjadi banyak bencana ya kan? Kemudian hewan-hewannya menjadi mati dan kita tidak bisa melihat hewan-hewan itu lagi. Nah, anak-anak, ini adalah kesimpulan dari materi kita. Sebelum Bu Grace membacakan kesimpulannya, ada yang bertanya sampai di sini? Saya tuh. Iya, silakan. Apa pertanyaannya? Bu, untuk membuat perabot rumah tangga, manusia membutuhkan kayu. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menggunakan kayu sebagai produk rumah tangga? Ah, bagus sekali pertanyaannya. Apa ya yang harus kita lakukan untuk mengganti kayu tersebut anak-anak? Nah, contohnya saja lemari kan? Lemari yang biasanya dibuat dari kayu, nah bisa kita ganti dengan lemari plastik, yaitu bahan sintetis. Nah, itu tadi adalah jawaban dari Bu Grace. Bagaimana Rifki? Sudah jelas? Sudah. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari materi kita adalah pekerjaan masyarakat tergantung pada daerah tempat tinggalnya. Pekerjaan merupakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kehidupan manusia. Ada dua jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, untuk menjaga keseimbangannya kita harus melestarikan sumber daya alam. Nah, ini adalah tugas kalian ya anak-anak ya. Dicatat tugasnya, nanti dikumpulkan oleh guru kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Terima kasih anak-anak. Dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.